Waktu itu, setelah dicuekin Sam begitu saja, Bella diketahui sudah tidak masuk sekolah berhari-hari karena sakit. Kedua sahabat Bella terlihat sudah sangat merindukannya. Bahkan saat Aum mengajak Pang menonton basket, dia menolak karena tidak ada Bella. Beberapa saat kemudian salah satu teman kelas menghampiri mereka sembari mengatakan bahwa dia khawatir jika Bella tidak bisa ikut pertandingan. Untuk itu, dia menyarankan agar mencari pengganti Bella sebagai perwakilan kelas. Sebagai sahabat dekat Bella, Pang menjawab bahwa Bella baik-baik saja dan mungkin dia akan segera masuk sekolah di hari esok. Setelah pulang sekolah, mereka berdua memutuskan untuk datang menjenguk Bella. Mereka pun terlihat duduk bersama dan obrolan mereka ternyata tidak jauh dari tentang Sam. Meski Bella tidak masuk sekolah dalam beberapa hari ini, tapi ternyata dia masih tetap memantau Sam dari akun sosial medianya. Di situ, Pang mengusulkan agar mereka mencoba memakai aksi tebar pesonanya Bella lagi. Mendengar hal tersebut, kali ini Bella tidak setuju karena dia ingin menggunakan cara yang berbeda. Jadi, kali ini dia akan belajar sepak bola seperti yang dilakukan oleh Nei. Dan malam itu juga, mereka pun langsung berlatih. Keesokan harinya, mereka bertiga siap bermain bola di lapangan sekolah. Tapi ternyata, Sam tidak ada di sana. Meski begitu, Bella tetap mengajak sahabatnya untuk bermain sembari menunggu Sam datang. Beberapa saat kemudian, Aum baru teringat bahwa ada pertandingan basket. Dan mungkin saja, menurut dia, Sam saat ini berada di sana. Mereka pun terlihat bergegas ke sana dan ternyata benar Sam sedang bertanding dan ditemani oleh sahabatnya. Bella yang baru datang tidak bergeming memandangi Sam yang berlari ke sana kemari. Sampai-sampai ketika Sam berebut bola dengan lawan, bola itu justru mendarat tepat di wajah Bella. Bella pun langsung dibawa ke UKS karena mata kanannya memar. Ketika Bella sudah sadar, Pang memberitahu bahwa Sam yang menyebabkan dia terluka. Sam juga meminta maaf sebelum Bella terbangun tadi. Singkat cerita, Sam terlihat sudah bersiap untuk pergi sekolah. Beberapa saat kemudian, dia melihat ayah dan ibunya keluar dari kamar yang berbeda. Bahkan, kedua orang tuanya saling diam tanpa peduli kepada Sam. Kemudian, di situ ayah meminta Sam untuk berangkat sekolah sendiri karena ayahnya tidak bisa mengantarkan Sam lantaran ada meeting, ungkapnya. Wah, sepertinya keluarga mereka kurang harmonis nih Movie Lovers. Oke, lanjut. Begitu Sam sampai di kelasnya, tidak lama dari itu bel masuk pun berbunyi. Semua siswa terlihat berkumpul di halaman sekolah. Dan disitulah, dari kejauhan Bella terlihat terus memperhatikan Sam. Hal tersebut Taewin sadari dan langsung memberitahu Sam, akan tetapi Sam sama sekali tidak meresponnya. Namun saat di kelas, Sam ternyata bertanya kepada Taewin tentang Bella yang terus memperhatikannya tadi. Taewin pun menjelaskan bahwa Bella hanya melihat ke arahnya. Taewin lantas bertanya, apakah karena Sam tidak meminta maaf kepada Bella? Di situ Sam pun menjawab bahwa dia sudah meminta maaf pada temannya. Mendengar hal tersebut, Taewin menyarankan agar lebih baik jika Sam meminta maaf secara langsung. Kemudian, dia mengajak Sam untuk menemui Bella saat pulang sekolah nanti. Sam pun hanya tersenyum dan heran melihat tingkah sahabatnya itu. Bahkan saat jam pelajaran pun, Taewin terus menanyakan kapan pergi menemui Bella. Dan ternyata, di saat itu juga ada Bella dan teman-temannya sedang mengintip di balik tumpukan bata. Namun apesnya tidak lama kemudian mereka semua ketahuan oleh seorang guru. Mereka pun beralasan bahwa mereka semua ini baru saja dari toilet dan terlihat langsung pergi. Kemudian setelah jam sekolah selesai, Sam dan Taewin terlihat sedang menunggu Bella pulang.
Namun setelah beberapa waktu berlalu, sepertinya Bella tidak kunjung datang di Movie Lovers. Meski begitu mereka tetap menunggu sambil bermain. Tapi pada akhirnya mereka pun terlihat kesal karena sudah menunggu lama. Dan mereka pun memutuskan untuk pulang. Akan tetapi Sam tiba-tiba melihat Nei yang masih berada di sekolah sedang bermain bola sendirian. Dia menghampiri Nei sembari menunggu Bella. Singkat cerita, Sam mendapat sebuah paket yang berisi sebuah medali. Dia heran karena di paket itu hanya ada tulisan kanji di sebuah kertas tanpa ada nama pengirimnya. Kemudian, di keesokan harinya Sam dan Pon terlihat berada di sekolah. Pon merasa kesal mengapa mereka harus datang ke sekolah. Setelah panjang lebar dia mengeluh, rupanya Sam yang sedang asik main Rubik tidak mendengarkannya. Hal tersebut tentu membuat Pon tambah kesal. Disitulah Sam memberitahu Pon bahwa kemarin ada seseorang yang mengirim hadiah untuknya. Akan tetapi, dia bingung apa maksud medali dan huruf kanji itu. Setelah Pon mengetahui hal tersebut, dia pun berpikir mungkin saja si pengirim ingin bermain teka-teki dengannya. Pon sangat tertarik dan langsung meminta Sam untuk memecahkan teka-teki itu bersama. Namun Sam merasa kalau dia sudah mendapatkan beberapa petunjuk dan langsung menyimpulkan bahwa pengirim itu adalah Bella. Karena menurutnya, dia satu-satunya orang yang sedang mengejar Sam. Pon yang mendengar hal tersebut tidak menyangka bahwa Bella naksir kepada Sam. Dia pun akhirnya tahu apa alasan Bella waktu itu datang ke kelas mereka. Dia juga menyampaikan mengapa Sam tidak memberikan kesempatan kepada Bella. Sam langsung memberi jawaban bahwa dia tidak mau karena dia masih SMP. Beberapa saat kemudian, Sam meminta saran kepada sahabatnya itu bagaimana caranya untuk menghindar dari Bella. Belum sempat Pon menjawabnya, tiba-tiba guru memanggil mereka untuk bergabung dengan yang lainnya. Singkat cerita, ternyata ada Bella yang ikut bergabung dengan Sam untuk mengechat bersamanya. Di situ juga terlihat ada Nei gitu di Movie Lovers. Namun sepertinya dia kurang senang saat Bella bergabung dengan mereka. Karena Bella masih bingung mau ngapain, akhirnya dia iseng bertanya apakah Sam suka melukis. Sam rupanya langsung menjawab bahwa dia tidak begitu suka. Dia lantas bertanya balik mengapa Bella memilih bergabung dengannya, padahal dia juga harus melakukan hal yang sama dengan teman-teman sekelas Bella. Namun Bella menjawab bahwa temannya bisa mengurusnya, jadi dia ingin membantu Sam gitu di Movie Lovers. Nei yang mendengar itu semua terlihat sangat tidak suka. Dia langsung menyuruh Bella untuk mengambil cat yang berada di dekatnya. Namun saat Bella ingin memberikannya, cat itu justru jatuh dan tumpah ke lukisan. Nei terlihat langsung marah dan menyalahkan Bella. Bella sendiri juga tidak diam begitu saja, karena menurutnya Nei sengaja melakukan itu. Mereka berdua terus berdebat siapa yang salah, sampai-sampai semua siswa melihat dan mengelilingi mereka di Movie Lovers. Nei yang terlihat terus menyalahkan Bella membuat Pang tidak terima, sampai-sampai mendorongnya hingga terjatuh. Mereka pun terus bertengkar, membuat Sam kesal dan mengakui bahwa ini adalah salahnya. Mendengar hal tersebut, sontak mereka langsung terdiam. Jadi sebenarnya Bella memang tidak salah gitu di Movie Lovers, karena Nei benar-benar sengaja tidak menerima chat itu dengan baik saat Bella memberikannya. Dari kejadian itu, Bella pun menjadi sedih karena dia takut Sam semakin tidak menyukainya. Bahkan saat dia terlihat mau tidur pun merasa gelisah. Namun beberapa saat, Pang mengirim sebuah foto yang ketika Sam waktu itu menjenguknya di UKS. Setelah melihat foto itu, seketika suasana hati Bella membaik. Dia malah tidak berhenti tersenyum. Kemudian, Bella pun mengupload foto itu ke media sosialnya. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Bella sedang marah-marah gitu kepada Poi karena sepertinya dia ketahuan nikung.
Jadi ceritanya, Poi datang untuk meminta kesempatan sekali lagi dan dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun tiba-tiba sebuah bola meluncur ke arah mereka. Sam yang sedang bermain bola terlihat mengambil bola itu kembali setelah Poi melemparkan untuknya. Bella yang terlihat sedang sedikit emosi kepada Poi, membuat Poi pun ikut emosi dan menendang bola Sam dengan keras yang ternyata menghampiri mereka kembali. Dan di situ juga, Bella mengatakan bahwa dia ingin memutuskan hubungan mereka. Namun dengan sombongnya, Poi mengatakan bahwa tidak ada laki-laki yang lebih baik dari dia di sekolahan ini. Bella yang kesal pun langsung menyangkal dengan mengatakan bahwa ada sembari melirik ke arah Sam. Ternyata itu adalah scene flashback ketika Bella pertama kali memutuskan untuk mengejar Sam gitu di Movie Lovers. Bella yang terlihat sedang duduk sendirian itu tidak lama kemudian dihampiri oleh sahabat-sahabatnya. Pang langsung mengatakan sebuah rencana baru yang sudah ia pikirkan dari semalam. Jadi, dia mengatakan akan membuat Nei mengaku bersalah atas kejadian kemarin. Tentu hal tersebut akan membuat kesan buruk mereka menjadi baik kembali di mata Sam. Setelah pulang sekolah, mereka semua langsung menjalankan aksi. Mereka menyewa seseorang untuk mengikuti Nei dengan tujuan untuk mengetahui alamat rumah Nei. Setelah mereka mendapatkan alamatnya, mereka pun langsung mengirim sebuah paket berisi boneka dan sebuah kartu ucapan selamat ulang tahun untuknya, dan juga bertuliskan bahwa mereka sudah saling kenal selama hampir 3 tahun. Karena itulah dia meminta agar Nei mau mengakui kesalahan di kejadian kemarin. Dia tidak akan marah jika Nei mau mengakui di keesokan harinya. Dan di kartu itu juga bertuliskan inisial si pengirim gitu di Movie Lovers. Kartu ucapan selamat itu ditulis oleh Pang. Dia berpikir rencana ini akan berhasil dan mereka akan lanjut ke langkah berikutnya. Keesokan harinya, Nei yang baru datang langsung menunjukkan paket itu kepada Sam yang dia terima kemarin. Nei yakin bukan Sam lah yang mengirim paket tersebut kepadanya. Sam yang heran menggelengkan kepalanya. Nei sebenarnya sudah tahu bahwa itu bukan Sam, karena mereka baru kenal 1 tahun sejak dia pindah ke sekolah ini. Nei pun menunjukkan suratnya agar dibaca langsung oleh Sam. Dari situ Sam langsung menebak bahwa itu adalah ulah Bella dan teman-temannya. Nei sendiri juga semakin yakin itu ulah mereka, karena dia tahu bahwa Sam tidak mengetahui alamat rumahnya, apalagi ulang tahunnya. Namun di situ, ternyata Sam juga memastikan siapa sebenarnya yang menjatuhkan chat saat itu. Nei dengan tegas langsung membantah bukan dia yang melakukannya. Setelah itu, Nei pun membuang paketnya dari kelas. Sementara itu, dari dalam kelas, Bella dan teman-temannya ternyata sedari tadi memperhatikan mereka. Dan parahnya, mereka tertawa senang karena mengira Nei sudah mengakui kesalahannya dan membuat Sam akhirnya tidak suka kepada Nei. Setelah itu, Bella pun bertanya haruskah dia menjalankan rencana berikutnya. Dan Pang langsung menyetujui gitu nih Movie Lovers. Jadi Bella mulai menjalankan rencananya saat bertemu dengan Sam di halte bis. Namun sayangnya dia lupa memasang wajah sedihnya saat berbicara kepada Sam. Sam sendiri yang sangat cuek terlihat sibuk sendiri, bahkan saat Bella mencoba meminta maaf dan mengakui kalau itu semua ada salahnya atas kejadian waktu itu. Dia pun meminta Sam untuk menyampaikan maafnya kepada Nei. Akan tetapi saat Bella berbalik badan, ternyata Sam tidak ada di sampingnya. Menyadari hal tersebut, Bella langsung naik bis dan duduk di dekat Sam. Nah, saat di bangku bis itu, di antara mereka tepatnya berada di tengah-tengah mereka ada seorang pria yang kelihatannya seram gitu nih Movie Lovers. Pada awalnya, Bella berniat menyuruh pria itu untuk pindah tempat duduk agar dia bisa berada di samping Sam. Namun Bella memilih langsung menjauh saat melihat pria itu mengeluarkan benda tajam untuk memotong kukunya. Dan pada akhirnya, di sepanjang jalan Bella tidak bisa berbicara dengan Sam.
Beberapa saat setelah mereka sampai, Bella bertanya apakah Sam tidak akan ke toko buku sekarang. Sam pun menjawab tidak. Saat Bella bertanya apa alasannya, Sam pun langsung menanyakan apakah Bella ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Mendengar hal tersebut, dengan ragu-ragu Bella pun meminta maaf kepada Sam tentang kejadian waktu itu. Sam sendiri langsung menjawab bahwa dia tidak mempermasalahkan hal itu karena dia sudah tahu kebenarannya. Namun saat Bella menyampaikan maafnya untuk Ney, Sam malah terlihat pergi begitu saja. Hal tersebut tentu membuat Bella bingung. Kemudian di keesokan harinya, ceritanya ada acara festival di sekolah. Bella dan teman-temannya rupanya cosplay menjadi hantu gitu di Movie Lovers. Setelah berdiri cukup lama, mereka bertiga pun duduk sambil terus menanti Sam yang tidak kunjung datang. Akan tetapi rupanya ada Taewin yang memperhatikan mereka sejak pagi. Hal tersebut Pang sadari dan merasa sepertinya justru Taewin yang naksir berat kepada Bella. Pang memberitahu hal tersebut kepada Bella sembari meminta maaf karena dari beberapa rencana yang dia buat tidak satu pun yang berhasil. Namun meski begitu, dia masih mencoba untuk mengusulkan rencana yang baru lagi. Nah, untuk kali ini, dia berencana mau memanfaatkan Taewin agar membantu mereka. Saat Taewin datang menghampiri mereka dan membantu merapikan barang-barang, rupanya dia tidak berhenti mencuri pandang ke arah Bella gitu nih Movie Lovers. Kemudian, setelah selesai membereskan itu semua, Pang mengajak Taewin untuk ikut makan bersama mereka. Rupanya, Taewin setuju jika Bella ikut juga bersama mereka. Singkat cerita, mereka pun terlihat makan bersama di belakang sekolah. Di situ, Taewin mengatakan bahwa dia juga pernah ke tempat ini bersama Sam. Dia bercerita, datang ke sana sembari menunggu Bella untuk meminta maaf secara langsung atas kejadian bola basket tempo hari. Mendengar hal tersebut, Bella pun terkejut dan sangat senang. Dia pun langsung meminta bantuan kepada Taewin. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Nantikan kelanjutan episodenya di video selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.